Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Osa, dan kali ini gue bakal membahas terkait pentingnya konsistensi dalam kehidupan kita, atau membangun habits itu butuh yang namanya konsistensi. Karena pada dasarnya konsisten itu akan mempengaruhi terhadap habits itu sendiri. Kalau misalkan kita sudah konsisten, maka habits itu akan terbentuk dan akan berjalan seiring berjalan waktu gitu. Kita akan terbiasa. Nah, oleh karena itu, kenapa konsisten penting? Karena akan mempengaruhi kehidupan kita atau apa istilahnya gaya hidup kita ke depannya gitu. Nah, konsisten konsisten bisa menjadi penting karena itu lagi gimana bingungnya. Ngomong apa coy? Kenapa konsisten bisa mempengaruhi kehidupan kita? Karena pada kenyataannya konsisten itu sendiri dapat menjadi sumber utama untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan yang belum pernah kita lakukan atau kegiatan-kegiatan aktivitas yang baru dan kita kaget untuk mengerjakannya. Nah, dari situ kita membutuhkan pembiasaan atau adaptasi namanya. Nah, dari adaptasi tersebut kita harus melakukan konsistensi yang cukup rutin gitu, karena kalau tidak konsisten kita jatuhnya tidak akan nyaman atau tidak akan terbiasa terus, dan bahkan nanti malah mempengaruhi ke kinerja kita. Misalkan kita ingin menjadi seorang konten kreator, otomatis membuat konten yang pastinya harus sering diupload setiap minggunya. Misalkan ada target 5 video satu minggu. Nah, kita harus konsisten membuat video itu 5 kali dalam seminggu terus-terusan gitu. Jadi nggak bisa tuh minggu ini 5 kali, minggu depan 4 kali, minggu depannya lagi bahkan sekali. Itu nggak bisa, itu namanya tidak konsisten dan akhirnya akan mempengaruhi kepada channel kita sendiri gitu. Perkembangannya akan sulit. Dan YouTube juga akan melihat ini teh channel serius atau enggak gitu, mau buat konten, mau jadi konten kreator. Maka oleh karena itu algoritma di YouTube juga menilai setiap channel YouTube yang akan di boost sama YouTube, entah yang melihat dari performa video-video atau isi kontennya, dan juga melihat dari kekonsistenan dari setiap konten kreator baru ini gitu. Karena banyak orang yang berhenti di tengah jalan karena merasa kontennya itu atau channel YouTube-nya itu tidak berkembang, kayak stuck di segitu-segitu aja gitu. Padahal kita ada yang namanya evaluasi. Nah, tentang evaluasi itu sendiri, kita bisa mencari apa sih masalahnya gitu. Kenapa ini video ini nggak rame? Kenapa channel aku tidak berkembang? Padahal aku udah ngupload konsisten gitu. Nah, jadi konsisten juga butuh yang namanya kualitas terutama dalam hal konten kreator ya. Konten kreator kita juga nggak hanya dibuat untuk konsisten, tapi juga dibutuhkan kualitas dari setiap video yang kita buat itu harus konsisten juga kualitasnya. Jangan hanya kita asal rekam dan upload tapi tanpa diedit, tanpa dikasih musik, sound effect segala macam, atau hal lain yang visual lain yang bisa mempercantik atau memperindah video kita nantinya. Nah, kalau misalkan terlalu polos atau bahkan sama-sama aja tidak ada perkembangan ya, maka YouTube juga akan bosan melihatnya, melirik channel tersebut gitu, dan akhirnya akan ditinggalkan dan nggak dilirik lagi sama YouTube. Karena channel yang dilirik YouTube itu orang yang selalu inovatif, selalu memberikan konten yang menarik kepada penontonnya, yang
mengikuti trending yang ada pada waktu dia membuat konten tersebut gitu. Jadi konsisten bukan hanya kita harus melakukan hal yang sama terus menerus, tapi kita juga harus memperhatikan kualitas dari aktivitas kita tersebut. Kalau misalkan konten kreator ya harus memperhatikan kualitas dari konten tersebut. Kalau misalkan misalkan pekerjaan, ya kita juga harus memperlihatkan konsistensi pekerjaan kita dan juga kualitas yang kita kerjakan itu harus benar-benar konsisten. Jangan hari ini bagus, besoknya langsung turunnya bener-bener turun banget, atau bahkan malas-malasannya kelihatan banget gitu. Ya kalau kayak gitu bakal susah dilirik sama atasan untuk dipromosiin gitu untuk naik jabatannya. Nggak mungkin. Yang naik jabatan ya tetap harus orang yang konsisten dalam mengerjakan pekerjaannya dengan baik, mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal, dan mengerjakan pekerjaannya dengan konsisten terhadap kualitas pekerjaan itu tersendiri gitu. Jadi ya kalau misalkan kita ngebicarain tentang konsisten ya luas gitu. Ya salah satunya untuk contoh ya yang tadi gitu. Dalam hal membuat konten ataupun di dalam kantor sebagai karyawan dalam bekerja gitu. Ya mungkin segitu aja dari gua. Dan ini merupakan hari ketiga ya. Semoga seiring berjalannya waktu dengan konsisten ini, ya walaupun ini nggak buat publik, tapi aku ingin melihat perkembangan cara bicara atau cara berpikir dari seorang Ustaz Muhammad Madani. Semoga kedepannya bisa lebih lancar dan semoga lebih gampang tektokannya kalau misalkan ngobrol sama orang lain. Karena jujur emang rada susah untuk sekarang. Tapi aku yakin seminggu ke depan atau bahkan sebulan ke depan akan lebih lancar dan lebih baik. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.